Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wa Kitabil Aziz. Kita insyaallah sekarang berada dalam pembahasan Ziyaratul Madinah Al-Munawwarah, tentang masalah berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, yakni kota suci yang kedua setelah Makkah Al-Mukarramah. Dan Madinah Al-Munawwarah juga adalah bagian dari tanah haram sebagaimana kota Makkah. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, maka disebut Al-Haramain, dua tanah haram Makkah dan Madinah. Pembahasan yang pertama, Fadlu Al-Madinah, keutamaan kota Madinah. An Jabir ibni Samurata, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah taala, samma al-Madinata, telah memberi nama kota Madinah Tobata, dengan nama Tobah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberi nama Madinah dengan nama Tobah. Ya, Tobah. Tobah yang maknanya tayyib, begitu ya. Yaitu bagus atau indah. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Ini penamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala namakan untuk kota Madinah, yakni Tobah. Kemudian juga wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal madinata kal kiri, sesungguhnya Madinah itu seperti kir, yakni seperti tungku api, ya, atau peniup api pada tungku api. Tukhrijul khabitha, dia akan keluarkan kotoran-kotoran, yakni akan keluarkan kotoran-kotoran, akan keluarkan dosa, mengeluarkan perkara-perkara yang kotor, mengeluarkan yang dosa-dosa. Dalam arti secara maknawinya nanti pada hari kiamat
ya akan mengeluarkan orang-orang buruk di dalamnya, akan dikeluarkan dari kota Madinah. Seperti hadis yang selanjutnya, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tanfil madinatu syiraraha, hingga Madinah itu akan menghabiskan, akan menghilangkan syiraraha, keburukan-keburukan di dalamnya atau orang-orang buruk yang ada di dalamnya. Kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana kir, ini tungku api atau bara api itu menghilangkan khabathal hadid. Alhamdulillah. Kakinya dingin. Nama? Oh, 16 tak? Terutama kaki sebenarnya. Kakinya dingin, nyalur ke hidung. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi ini keutamaan kota Madinah ya. Innal Madinata kal kiri. Sungguhnya kota Madinah seperti tungku api atau bara api atau peniup api pada tungku api yang digunakan oleh pandai besi. Tukhrijul khabitha, akan mengeluarkan alhamdulillah, akan mengeluarkan kotoran-kotorannya. La taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tanfiyal madinatu syiraraha, hingga Madinah itu mengeluarkan atau menghilangkan keburukan-keburukannya atau orang-orang buruk, orang-orang jahat yang ada di dalamnya. Kama yanfiyal kiru khabathal hadid. Alhamdulillah. Di kopeni mohon si anget. Bismillah. Kemudian fadlu masjidiyah wa fadlu as-salati fihi. As-salati fihi, keutamaan masjidnya, yakni Masjid Madinah, dan keutamaan salat di dalam Masjid Madinah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya belughu bihin nabiyya, dengannya dia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu, tidak boleh dikencangkan tali ikat kendaraan dengan kencang untuk melakukan perjalanan jauh, illa ila salasati masajidah, kecuali menuju 3 masjid. Jadi tidak boleh mengadakan perjalanan untuk mendapatkan keberkahan satu tempat. Ya, untuk mendapatkan keberkahan satu tempat, kecuali kepada 3 masjid. Karena 3 masjid ini jelas keberkahannya. Jelas keberkahannya karena memang masjidnya, begitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian. Memang masjidnya mubarak, diberkahi, mendatangkan keberkahan, mendatangkan segala kebaikan. Masjidi hada, yakni masjidku ini Masjid Nabawi, lalu Masjidil Haram di Makkah, dan wa Masjidil Aqsa, ya, Masjid Al-Aqsa. Nah, 3 masjid inilah yang boleh dilakukan perjalanan safar untuk mencari keberkahan di sana. Adapun ke masjid-masjid yang lain, maka tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan, bahkan akan menjadi perkara yang menyelisih sunnah. Tatkala misalkan seseorang itu mencari atau melakukan perjalanan safar ya ke masjid yang mana gitu ya,
dengan anggapan bahwasanya masjid di sana lebih utama, lebih baik daripada masjid di kampungnya, misalkan begitu, maka ini tidak benar. Tidak usah jauh-jauh, misalkan kita melakukan perjalanan sekarang ke Istiqlal, dalam rangka apa kamu ke Istiqlal? Cari keberkahan di sana. Oh, tidak ada bedanya Istiqlal sama Al-Ghafar, beda gede tok, sampai karpetnya sih ngewempuk kan gitu ya. Nah, nggak ada bedanya. Adapun keutamaan tidak ada keutamaan sama sekali. Ya, sholat 1 rakaat di sini sama dengan 1 rakaat di sana. Baca Quran di sini sama dengan baca Quran di sana. Ya, berdoa di sini sama dengan berdoa di sana. Ada bedanya sama sekali. Yang menang gede ini tok ngono ae kan gitu. Ya, mas sekali rahmani rahmakumullahu taala. Beda lagi kalau misalkan berangkat ke sana, ya karena di sana ada kajian takbir akbar begitu. Nah, bukan karena tempatnya, tapi karena kajiannya, gitu ya. Atau di sana sekarang dikunjungi Imam Masjidil Haram, akan ngimami sholat tarawih di sana sebulan penuh, gitu ya. Boleh, misalnya kan oleh wong ngayal itu kan oleh ya. Ya, wong ngayal kan oleh ya, wong ngayal enggak bayar wong ngayal kan gitu ya. Misal gitu ya, didatangkan Imam Masjidil Haram, ngimami sholat tarawih ya sebulan misalkan di Masjid Istiqlal, boleh ke sana, bukan karena masjidnya, gitu ya, karena ingin sholat di belakang seorang imam yang masyhur misalkan. Tidak apa-apa kalau niatnya seperti itu, tapi kalau karena masjidnya maka tidak. Ya, karena seluruh kedudukan seluruh masjid di permukaan bumi ini semuanya sama, dimanapun. Hanya 3 masjid yang berbeda dengan masjid-masjid yang lain, Masjid Madinah, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, salatun fi masjidi hadha, salat di masjidku ini khairun min alfi salatin, lebih baik daripada 1000 salat, fi ghairihi minal masajid, di selainnya dari masjid-masjid, illal masjidil harama, kecuali Masjidil Haram. Jadi sholat di Masjid Nabawi ya 1 rakaatnya sama dengan 1000 rakaat di masjid-masjid yang lain. Ya, jadi kalau kita sholat zuhur di sana itu sama dengan 1000 zuhur. Ya, dilakukan di masjid-masjid yang lain. Ya, sama dengan 1000 zuhur. Kita sholat asar di sana sama dengan 1000 sholat. Kita sholat subuh di sana sama dengan 1000 subuhan. Luar biasa jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Makanya kalau sudah sampai di sana aja metukur di jero kamar ya, datang ke masjid, sholat di masjid sudah. Ikut bersama dengan kaum muslimin. Manfaatkan waktu sebanyak-banyaknya. Ya, kalau 1000 subuh sama dengan berapa hari? Ya 1000 hari kan gitu ya. 3 tahun lebih, hampir 3 tahun. Dan maskal rahmani rahmakumullahu taala, itu 3 tahun lebih kan gitu. Ya hampir 3 tahun, ya hampir 3 tahun. Dan maskal rahmani rahmakumullahu taala. Nah seperti itu. Jadi jangan disia-siakan, masya Allah, sekali berangkat ke sana. Ya kita berdiam diri di sana 3 hari misalkan begitu. Kalau kita umrah misalkan, ya manfaatkan semuanya di Masjid Nabawi. Ya manfaatkan sholat 5 waktunya di sana. 1 rakaatnya sama dengan 1000 kali di masjid-masjid yang lainnya. Ini besar sekali. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Pengalaman yang kemarin waktu Jumatan di sana sudah datang jam 10 ya, setengah 10 lah kok gegeri kumat, subhanallah. Dengkek kumatnya ngenteni Jumatan mulai jam 10 sampai jam 1, subhanallah. Mulet. Nah, malhasil semakin berat semakin besar pahalanya insyaallah. Baik. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Soalnya ke rumah apa-apa lek gak berangkat jam 10, gak uman. Gak uman gen. Ya, gak uman tempat, bisa di luar panas, kalau di dalam gak dingin, seger kan ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Wa an Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina
baiti wa mimbari, apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, adalah satu taman dari taman-taman surga. Ya, ini antara mimbar Nabi dengan rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, itu adalah satu taman dari taman-taman surga sebelah sisi kiri, gitu ya. Ya, sekarang dijadwal untuk masuk ke sana, ada jadwalnya. Ya, tidak bisa setiap waktu ke sana, harus dijadwal. Kalau yang jenenge umrah, maka sudah include dengan visa. Ya, dengan visa maka dapat sudah. Kemudian juga kalau pengen kalau kadang lewat gitu ya, visa sudah keluar, awake durung berangkat. Ya, sehingga jadwal masuk raudhah sudah muncul, DEC ono Dek. Ini Mekah Kak Sito. Maka pakai program nusuk namanya. Ya. Install program nusuk, lalu cari daftar di sana per menit 01 atau per menit 31. Per menit 01 atau menit 31. Begitu ada nomor tanggal yang muncul yang sesuai dengan waktu kita, diklik masuk. Ya, nanti nama kita akan keluar, tinggal ngasihkan barcode ke petugas, kita bisa masuk ke raudhah. Nah, begitu sekarang demi apa jenenge? Demi ketertiban. Kalau dulu Masya Allah rebutan uyel-uyelan malbu desa-desaan begitu nggih. Kalau dulu wah desa-desaan. Itu pun orang sing gak gelem metu-metu, meneng ae ndang jero kono ya, sementara kancane kepengin masuk. Nah, kalau sekarang sudah tidak bisa di waktu. Ya, itu demi ketertiban dan demi kemaslahatan bersama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Sekarang adabu ziaratil masjid wal qabri asy-syarifain. Adab berziarah ke masjid dan berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kata Malik di sini, innal afdaliyata allati ikhtassa bihal masjidun nabawiyus syarifu. Sesungguhnya keutamaan yang dikhususkan dengannya Masjid Nabawi yang mulia, wal Masjidul Haram dan Masjidil Haram, wal Masjidul Aqsa dan Masjid Al-Aqsa, hiya takrimun minallahi subhanahu, adalah pemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan itu lihadhil masajidi thalathah, kepada ketiga masjid tersebut. Memang ini keutamaan yang dipilih oleh Allah, anugerah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan ketiga tempat tadi itu. Ya, diutamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi tempat-tempat yang lain. Masjid Nabawi ya sholatnya 1000 kali, Masjid Al-Haram sholatnya 100.000 kali, Masjid Madinah berapa? 250 kali. Nah, seperti itu jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ini kan luar biasa, tatkala seseorang sampai di Masjidil Haram, misalkan dia sholat duhur, duhurnya sama dengan 100.000 duhur, subhanallah ya, sama dengan 100.000 kali duhur di Masjid Al-Ghaffar, coba ya. 100.000 loh. Nah itu ya, satu rakaatnya sama dengan 100.000, 4 rakaatnya berarti 400.000, jadi 100.000 duhuran ya, 100.000 subuhan, 100.000 asaran, maghriban, isaan. Ini kan luar biasa. Kalau kemudian sholat taraweh di sana, berarti taraweh pada sampai taraweh 100.000 tarawehan coba. Ya, maka di sanalah seorang mukmin selalu rindu untuk ke sana, pengen ke sana, balik mana kan gitu nggih. Ndak ono sing enggak rindu ke sana. Kecuali wong sing karep swarga. Ya, gak rindu blas ke sana atau kapok gak ilok rono misalkan begitu. Wah, ini orang tidak masuk di dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, di mana Nabi Ibrahim telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu dikabulkan
bahwasannya setiap yang beriman itu hatinya itu terikat dengan sana, semuanya pengen ke sana, semuanya pengen ke sana. Tidak ada yang tidak pengen ke sana, kan seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, itu adalah bentuk pemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ketiga masjid tersebut. Wa tafdhilun lis-salati fi ala salati fi ghairiha. Demikian juga pengutamaan salat di dalamnya ya daripada salat-salat di tempat yang selainnya. Faman ja'aha fa innama yaji'uha raghbatan fi tahsili thawab. Maka siapa yang mendatanginya, maka dia itu datang ke sana dalam rangka apa? Berharap mencari dapat pahala. Pengen pahala yang berlipat-lipat ke sana, ya. Nah, kapan mana misalkan ya kita sholat subuhan 1.000 dalam keadaan berjamaah itu kapan mana kan begitu ya? Ya. 1.000 ya, dalam keadaan berjamaah, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Oleh 17 derajat kan berarti 17 pinten 2.700.000 kan gitu. Betul? Lek 17 derajat kan berarti 2.700.000. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullah. Iku lek hitung-hitungan mata kan begitu. 27 derajat kali 100.000 loh, 2.700.000. Ini kan keutamaan sangat besar begitu jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Maka kita dapati kaum muslimin sudah sampai di sana berbondong-bondong semangat datang ke sana. Ya. Karena harapan pahala yang sangat besar seperti ini. Wa talbiyatan li da'watin nabi fil hathi ala shaddi rihali ilaihi wa ziyaratiha. Dan juga sebagai bentuk pemenuhan panggilan dari Nabi SAW yang telah menganjurkan untuk mengencangkan tali perjalanan ya jauh menuju ke sana dan berziarah ke sana. Ya jelas ya untuk apa jenenge umrah, untuk haji, untuk umrah dan yang semacamnya. Walaysat li hadhil masajid thalathati adabun tahtassu biha min baini sairil masajid. Dan tidak ada bagi ketiga masjid tersebut ada adab-adab khusus yang berbeda dari masjid-masjid yang lain. Ghairi anna ya labsan qad yukhalitu ba'dhan nas. Ya hanya saja mungkin ada satu kerancuan yang mungkin kadang-kadang napa jenenge membingungi ya terjadi pada sebagian manusia. Ya mereka memiliki keyakinan bahwasanya ini berbeda dengan masjid lain, lalu ada adab lain yang berbeda dengan masjid-masjid yang lain misalkan ya. Faja'alu lil Masjidin Nabawi adaban khassatan, lalu mereka menjadikan adab khusus untuk Masjid Nabawi misalkan. Wa makana hadzal labsul yakuna laula wujudal qabri syarifi dakhilil masjid. Ya. Kemudian ya kerancuan ini tidak akan terjadi. Wa makana hadzal labsu, dan tidaklah akan ada kerancuan ini ya liyakuna akan menjadi ada laula wujudul qabri syarif, seandainya tidak ada keberadaan kuburan Nabi yang mulia dakhilal masjid, di dalam masjid. Jadi ada ya, kerancuan di sebagian di antara kaum muslimin tatkala di sana ada kuburan Nabi, kemudian apa ada adab khusus ya tatkala masuk ke kubur Nabi ke Masjid Nabawi, padahal tidak ada bedanya adab masuk Masjid Nabawi dengan adab masuk masjid-masjid mana saja. Yang berbeda hanya keutamaan beribadah di dalamnya. Kalau masalah adab yang lain tidak ada bedanya sama sekali, tidak ada bedanya. Ya, kita masuk masjid sini sama dengan apa adabnya sama dengan tatkala kita mau masuk Masjid Nabawi Asy-Syarif. Kita membaca a'udzubillahil azim wa biwajhil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, lalu mendahulukan kaki kanan sama ya, kemudian masuk lalu sholat tahiyatul masjid sama, tidak ada bedanya sama sekali. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian kata mu'allif hatta yakunal muslimu ala bayyinatin min amrihi, agar kaum muslimin itu berada di atas bayyinah ilmu yang benar min amri dari urusannya idza qadimal Madinah, jika dia mendatangi Madinah, warada an yazura al Masjid Nabawi, lalu dia ingin untuk berziarah ke Masjid Nabawi, nuridu adab ziyaratihi, kami sebutkan adab-adab menziarahinya. 1.
Idza dakhala, jika masuk falyadkhul birijlil yumna. Sama. Kalau masuk maka masuk dengan kaki kanan. Melepaskan sandal dengan kaki ayo. Melepaskan sandal dengan kaki kiri, masuk masjid dengan kaki kanan. Berarti untuk masalah teknis saya sakaremu terah. Pokoknya mlebu masjid sikil tengen, ngelepas sikil dhisik ngelepas sikil ya. Ngelepas sandal kaki kiri, berarti kaki kiri dulu, kemudian sandalnya diinjak, baru kaki kanan naik. Itu masalah teknis saja, terserah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Tsumma liyaqul, lalu hendaknya dia berkata Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, au a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim tadi itu. Ya. Atau lengkapnya dibaca semuanya a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Itu masuk masjid. Lalu thumma yusalli raka'atai tahiyyatil masjid qabla an yajlisa. Lalu salat 2 rakaat tahiyatul masjid sebelum dia duduk. Ya, salat napa? Tahiyatul masjid sama. Kemudian yang kedua, wal yahdari salata ila jihatil qabri syarif. Hendaknya dia menghindar dari salat menghadap ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tawajjuh ilaihi haitsu ma yad'u, dan mengarahkan pandangan ke sana saat berdoa. Ya, jadi menghindar dari kubur Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena tidak diperbolehkan as-salatu ilal kubur, salat menghadap ke kuburan. Ya. Yang keempat, thumma yadhhabu ilal qabri syarif. Lalu hendaknya dia pergi ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam liyusallim 'alan nabi, untuk mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang dibuka, kadang ditutup. Ya, tempat lewat ke sebelah kiri di depan raudhah kadang itu dibuka, kadang ditutup. Kalau misalkan dibuka, ya maka keluar dari raudhah langsung ke kiri, ya, untuk ke melewati kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan salam. Kalau ternyata ditutup, ya sudah, mengucapkan salam di raudhah. Karena di sebelah kiri itu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebelah kiri. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Bakar. Selesai sudah. Ya, kemudian sumaya dzabilal qabri syarif yusallim 'ala nabi. Pergi ke kubur Nabi untuk ucapkan salam kepada beliau. Wal yahdhar wada'a yadayhi 'ala sadri. Dan tidak perlu meletakkan tangan di dada. Assalamualaikum ya Rasulullah ini. Ya, tidak perlu. Ya, wada'a yadayhi 'ala sadri. Wa ta'atar ra'si, dan menunduk-nundukkan kepala. Ini juga tidak perlu. Ya. Wa tadhallul ladzi la yanbaghi illa lillahi wahda, dan menundukkan diri yang seharusnya itu tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah saja. Wal istighatsata bin nabi, demikian juga minta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup kalau kita ziarah kubur itu ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan salam, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian itu tidak pun demikian bisa dilakukan kapan saja, tidak harus di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setiap selawat dan salam kita yang kita sampaikan itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada malaikat khusus yang menyampaikan selawat dan salam umat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallim ala nabi alaihi salatu wassalamu bil kalimati wal alfaz alladhi kanu yusallimu biha ala ahli al-baqi'. Dan dia bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat-kalimat dan lafaz-lafaz yang dulu Nabi bersalam kepada penduduk Baqi'. Wa qad sahhat anhu salawatullahi wa salamuhu alaihi siyaghun iddah. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk-bentuk yang berbilang.
Di antaranya adalah assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, ini doa apa? Masuk ke kuburan atau melewati kuburan. Kita mengucapkan assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin yarhamullahul mustaqdimina minal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Wa yusallimu ala sahibihi Abi Bakrin wa Umar bisalami nafsihi. Lalu mengucapkan salam kepada kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar dengan salam yang sama. Ya, terus gampang ini assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abi Bakrin wa Umar. Nah, seperti itu. Ya, karena tutup poin karena nama jenenge isine kuburan niku mek telu kan karena liyane kan gitu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Tidak ada masalah. Ya, kemudian segera lewat begitu, tidak perlu berlama-lama di sana. Ya, ada orang dia lepaskan apa jenenge serbannya lalu diusap sepanjang dia jalan ngelewati di depan apa jenenge kubur Nabi itu, tembok kubur Nabi itu sore diusap mau diambung ini. Ini bid'ah namanya. Ya, itu tidak apa namanya? Iya, wong Indonesia. Nih, wong Indonesia mbek wong Cina biasanya. Sama Pakistan atau India. Nah, soalnya guru ini podo. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Yang berikutnya yang kelima, walaysa minal adabi, bukan termasuk adab an yarfa'a sautahu fil masjid, dia tinggikan suaranya di masjid. Ya, aw indal qabri syarif, atau di sisi kuburan yang mulia. Subhanallah. Ya, di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ya, nyanyi subhanallah. Ya, isini subhanallah. Ya, isini wong Indonesia. Ya, subhanallah, ya. Jadi nyanyi dikeraskan seperti itu, keras, ya. Ya, nyanyi gitu ya, sekalipun mereka mengatakannya itu bukan nyanyian, itu nyanyian. Ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Apapun isinya mengangkat dan meninggikan suara di masjid, ya, di Masjid Nabawi atau di Masjid Nabawi Al-Haram, itu tidak diperbolehkan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah mendengar atau melihat ada orang yang bersuara keras di Masjid Nabawi. Lalu didatangi sama Umar bin Khattab radhiyallahu, ditanya, kamu dari mana? Ternyata dia dari orang Badui. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, seandainya kamu penduduk sini, penduduk kota ini, lauja'tuka, pastilah aku akan pukul kamu sampai kamu kesakitan. Kamu tinggikan suara di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Ya, jangan salahkan petugas kalau kemudian dia ada halaqah lalu dia membaca sesuatu keras lalu diusir, itu jangan disalahkan. Kenapa? Iya, ya bukan itu meninggikan suara di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, jadi walaysa minal adabi an yarfa'a sautahu fil masjid aw indal qabri syarif. Falyakun sautuhu khafifan. Hendaknya suaranya itu pelan. Idil adabu ma'ar rasuli mayyitan kal adabi ma'ahu hayyan. Di mana adab bersama Rasul yang sudah wafat itu seperti adab bersama beliau saat masih hidup. Wala tarfa'u aswatakum, dan kalian jangan meninggikan suara kalian di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Hujurat. Itu adab bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, wal yahris ala salati fi jama'atin fi sufufil ula. Hendaknya perhatian terhadap salat berjamaah di saf-saf yang pertama. Lima fi dzalika minal fadlil jammi wa thawabil azimi. Dikenakan pahala yang besar, yang agung, ya, yang ada di dalam saf-saf yang pertama. Ya, artinya niatnya di saf yang pertama.
Ya wangel gitu. Masjid Nabawi saf yang pertama kan gitu ya. Ya kecuali tekoni napa? Ya awal waktu pokoknya nggih. Langsung di saf yang pertama sana ya bisa saja ya bisa. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Artinya di sini disebutkan, ya mananya sama, adab di Masjid Nabawi sama dengan adab pada di masjid yang lain ya. Yang keenam, wala yahmiluhu al-hirsu ala salati fi raudati an yata'akhkhara 'ani sufufil ula. Dan janganlah perhatian dia, semangat dia untuk sholat di raudhah membawanya atau menjadikan dia terlambat dari shaf yang pertama. Nah, falaysa li salati fi raudhati fadlun yumayyizu min salati fi sa'iri ajza'il masjid. Tidak ada di dalam raudhah keutamaan satu salat yang berbeda dengan salat di bagian masjid yang mana saja. Ya, enggak ada dalilnya bahwa salat di sana berbeda dengan salat di tempat yang lain. Nabi cuma mengatakan ini adalah satu taman dari taman-taman surga. Wis. Tidak mengatakan sholat di sini lebih utama dari sholat di tempat-tempat yang lainnya, enggak. Nah begitu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Bahkan tatkala kita masuk raudhah apa yang kita lakukan? Pada asar. Jadwalnya pada asar ya nama. Jadwalnya pada asar ya nama. Apakah sholat? Karena sholat pada asar mamnu, tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana? Masuk raudhah misalkan setelah pada asar. Pengen sholat gimana caranya? Metu dhisik. Keluar. Kan gitu ya. Keluar dari masjid. Kalau pengen sholat di sana pada asar caranya apa? Keluar dari masjid. Keluar dari masjid atau wudu. Begitu. Harus ada sebab wudu. Apa kok sholat? Aku mau mari wudu, saiki sholati di sini. Atau keluar, ya. Atau misalkan kalau sekarang kalau nggak salah mesti keluar ya, karena keluar dari masjid kemudian antrian di luar. Ya, kalau antrian di luar masuknya berarti sholat di raudhahnya itu sholat tahiyatul masjid, tidak masalah. Tapi kalau masuknya dari dalam, kalau dulu masuk dari dalam ya, kalau sekarang semuanya kayaknya dari luar semua. Kalau dari dalam, ya maka tidak tahiyatul masjid. Kalau itu di waktu-waktu yang terlarang sholat, ya maka tidak sholat. Ya hanya mungkin dia berdoa atau berzikir atau apa, ya seperti itu. Tapi kalau di waktu-waktu yang tidak terlarang sholat, ya namanya sholat sunnah mutlak. Ya habis sholat kemudian berdoa. Ya jamaah sekalian rahmani rahmatullah. Tapi tidak ada keutamaan sholat khusus di raudhah, tidak ada. Tidak ada. Jadi sholat di raudhah sama dengan sholat di bagian masjid yang lain. Cuman kita ingin memanfaatkan sabda Nabi, ini adalah satu taman dari taman-taman surga. Begitu saja, tapi tidak menunjukkan keutamaan sholat atau ibadah apapun di dalamnya yang melebihi dengan keutamaan yang lain. Yang berikutnya, yang ke-8. Walaysa minas sunnati an yahlisa ala salati fil masjid 40 salatan mutawaliyatan bina'an ala al-hadits alladhi ishtuhira ala alsinatin nasi tadawuluhu. Tidak termasuk sunnah ya manusia itu berupaya untuk salat di Masjid Nabawi 40 waktu. 8 hari. 40 waktu seperti sebagian yang diyakini adalah sebagian di antara masyarakat kita, ya, sehingga berdiam diri di Madinah 8 hari untuk apa? Salat arba'in katanya. Kan hadisnya ini masyhur. Hadisnya masyhur. Tapi hadis ini dhaif,
Man shalla fi masjidi arba'ina salatan la yafutuhu salatun. Barang siapa salat di masjidku 40 waktu, 40 salat, la yafutuhu salatun, ya, tidak kehilangan satu salat pun, kutibat lahu bara'atun minan nar. Ditulis untuk dia kebebasan dari api neraka, wa naja minal azab, dan selamat dari azab, wa bari'a minan nifaq, dan lepas dari nifaq. Fahada hadithun dha'ifun la yasih. Maka ini hadis dhaif yang tidak sahih. Tidak sahih. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Yang benar bukan arba'ina salatan tapi arba'ina yauman. Bukan arba'ina salatan 40 kali salat tapi 40 hari. Dan itu di masjid mana saja. Ya, kita bisa salat arba'in di sini bisa. Ya, yaitu 40 hari tidak ketinggalan salat berjamaah di masjid dan tidak ketinggalan takbiratul ihram. Selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram. Angel? No? Nggih. 40 hari. No? Hadis dari Nabi SAW. Jadi 40 hari. Bukan 40 waktu. Ya, 40 hari. Lepas dari kemunafikan dan bebas dari, sama maknanya sama, bebas dari api neraka, selamat dari api neraka, dan bebas dari kemunafikan. Jadi sholat 40 hari berjamaah di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam. Itu yang sahih. Kemudian yang ke-9, walaisa masyru'an an yukthira taraddud 'ala al-qabri syarif lis-salami 'ala rasul. Tidak disyariatkan untuk terus-menerus bolak-balik berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subuh nang kuburan, dhuhr nang kuburan, asar nang kuburan, maghrib nang kuburan, isya katin mulia nang kuburan mana. Ini ghairu masyru', tidak disyariatkan. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala, tidak disyariatkan sama sekali. Ya. Suatu ketika ada seseorang yang berbuat seperti itu. Maka Al-Hasan atau Al-Husain mendatangi dia. Lalu dia mengatakan, ya sami itu jaddi, ya sami itu abi, an jaddi. Aku mendengar bapakku, yakni Ali bin Abi Thalib, an jaddi dari kakekku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anahu qala, bahwasanya beliau bersabda, la taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang sering disinggahi, bolak-balik diparani. Fassalamu alaihi yablughu haitsu makan. Maka mengucapkan salam kepada beliau itu akan sampai kepada beliau di mana saja seorang itu berada. Tidak harus ada di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kana fi aqsal ardi, sekalipun dia ada di ujung bumi sana. Jauh dari Madinah. Ya, jauh dari Madinah misalkan. Maka tatkala berselawat kepada Nabi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi walau kana fi aqsal ardi fa huwa waman, ya, waman amamal qabri sawa'un bil husuli ala thawabi salati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ada di penghujung bumi sana dengan orang yang ada di depan kubur Nabi, tatkala mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi, sama pahalanya, sama, tidak ada bedanya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asran, sama. Siapa yang bersalawat kepada aku sekali, maka Allah bersalawat kepada dia 10 kali, itu sama. Apakah dilakukan di depan kubur Nabi atau dilakukan di penghujung bumi sana yang jauh dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ke-9. Yang ke-10, wa idza kharaja minal masjid la yamsil qahqara. Jika keluar masjid jangan berjalan mundur. Nah, ini juga ada orang berjalan mundur. Ya, berjalan mundur. Ini juga menyelisih sunnah.
dengan alasan aku tidak berani mungkuri masjid, tidak berani mungkuri kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada orang, masya Allah ya, tatkala tawaf wada dulu ya, saya melihat dia tatkala tawaf itu di bulan Muharram begitu ya, dia mau pulang, sudah agak sepi begitu ya, dia doa sholat, kemudian dia berdoa di depan Ka'bah lama sambil nangis-nangis gitu ya, marono jalan sambil mundur, jalan sambil mundur sampai keluar dari Masjidil Haram. Ya apa-apaan gitu. Subhanallah, sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Agama ini tidak dibangun di atas perasaan. Perasaan ini pokoknya cinta banget tentang Ka'bah misalkan begitu ya, sehingga tidak mau membelakangi Ka'bah. Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Ya, seandainya ya apa namanya engkau ya Mekah adalah bumi yang paling apa jenenge dicintai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiblat itu diarahkan ke Ka'bah, tidak ke Masjidil Aqsa. Tatkala beliau sholat di Masjidil Haram, maka beliau menggabungkan dua kiblat sekaligus, menghadap ke Ka'bah yang sekaligus menghadap ke Masjidil Aqsa. Karena saking cintanya dengan Ka'bah. Tidak pernah Nabi lek metu toko Masjidil Haram melaku mundur. Tidak juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh para sahabat yang lainnya. Jadi agama ini bukan didasarkan sama perasaan. Jadi jangan berjalan mundur ya. Wal yakhruj bi rijlil yusra qailan. Silakan keluar dengan kaki kirinya selaya membaca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jelas ya? Yang berikutnya Masjid Quba. Masjid Quba yusannu liman atal madinata an ya umma Masjid Quba. Disunahkan bagi orang yang datang ke Madinah untuk pergi menuju Masjid Quba. Wa yusalli fi lalu salat di dalamnya iqtidaan bi Rasulillah, dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu kana alaihi salatu wasallam yata'ahadhu bi ziyarati masyan wa rakiba. Nabi itu merutinkan menziarahi Masjid Quba baik berjalan kaki atau naik kendaraan. Wa ya'ti yaumas sabti fa yusalli fi rak'atain, lalu beliau mendatangi Quba pada hari Sabtu, lalu salat di dalamnya 2 rakaat. Wa kana yaqul, dan adalah beliau bersabda, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya, thumma ata Masjid Quba, lalu dia mendatangi Masjid Quba, fa shalla fi, lalu salat di dalamnya, kana lahu ka ajri umrah, maka ada untuknya pahala umrah. Ya, ada untuknya pahala umrah. Jadi kita wudhu misalkan kalau sekarang ya kita nggak punya rumah di sana ya ke hotel. Ya. Dari hotel wudhu di dalam, lalu datang ke Masjid Quba lalu sholat 2 rakaat. Jalan kaki atau naik kendaraan, maka dapat pahala umrah. Ini pun demikian sama dengan apa? Salat duha yang kita kerjakan di masjid, tidak di rumah. Taib yang berikutnya Baqi, Al-Baqi wa Uhudun. Kuburan Baqi dan kuburan Uhud. Wal Baqi'u maqbaratul muslimin bil Madinah. Baqi adalah kuburan kaum muslimin di Madinah. Wa fi dufina khalqun katsirun minas sahabah. Di dalamnya telah dikuburkan banyak di antara para sahabat. Ya. Wa mazala yudfanu fil muslimuna ila ayyamin nasi hadhihi, dan tiada hentinya kaum muslimin dikuburkan di dalamnya sampai hari ini. Wa katsirun ma hum ulaika alladziina ya'tuna al-madinata tama'an fil mauti bi liyudfanu fil baqi'. Dan banyak di antara kaum muslimin mereka datang ke Madinah berharap mati di sana. Tidak berharap hidup, pengen mati di sana. Ya, agar dikubur di kuburan Baqi bersama dengan para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Ya.
Seperti itu. Pengen mati. Umroh pengen mati. Gak pengen? Oh? Gak pengen boleh. Pengen apa? Pengen mati. Pengen mati di sana. Ya mas sekalian rahmani rahimakumullah taala ya. Karena keutamaan khusus ya orang yang meninggal mati di sana. Wa Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Nah, kalau ke Gunung Uhud maka Nabi pernah bersabda, Uhud, hadis Bukhari Muslim ya, Uhud adalah jabalun yuhibbuna, gunung yang mencintai kita, wa nuhibbuhu, dan kita mencintainya. Jadi gunung ini oleh Nabi SAW disifati sifat mahabbah. Wa fi khudnihi dufina bid'atun wa sab'una syahidan min syuhada'il ghazwa allati darat raha fi akhdanihi wa nusibat ilaihi wa sumiyat ghazwat Uhud. Ya, dan di napa jenenge di kaki bukitnya, kaki gunung ya. Kaki gunung lereng gunung ngoten jenenge. Kaki nggih. Iya, di kaki gunungnya dikubur berapa? 70 lebih dari para syuhada Uhud. Ya, ini orang yang ikut berperang di napa jenenge di sekitarnya. Para sahabat yang berperang di Uhud. Lalu kemudian dinisbahkan perang itu perang Uhud, ya, disebut dengan perang. Fa idza arada ahadun qadima al-Madinata an yazura al-Baqi' aw syuhada Uhud fala mani. Jika seseorang datang ke Madinah lalu ingin berziarah ke kuburan Baqi' atau ke kuburan syuhada Uhud fala mani, maka tidak ada masalah. Faqad kana Rasulullah naha an ziyaratil quburi tsumma adina biha. Dulu Nabi melarang berziarah kubur kemudian mengizinkannya, ya, litadzakuril akhir, untuk ingat mati, ziarah kubur untuk ingat mati. Ziarah kubur bukan untuk cari keberkahan kuburan. Ziarah kubur bukan untuk ziarah kubur Baqi', bukan untuk mencari keberkahan kuburan Baqi' dari penghuninya. Ziarah ke kubur syuhada Uhud bukan untuk mencari keberkahan dari penghuni para syahid yang ada di sana, enggak. Ya, untuk mengingat mati dan mengenang jasa-jasa mereka, mengenang kesolihan mereka dan seterusnya. Ya, seperti itu. Wal iti'adu bimasair man fiha. Ya, dan mengambil pelajaran ya dengan apa? Hasil akhir daripada orang yang ada di dalamnya. Walakin yajibul hadharu minat tabarruki bil kubur, tapi harus diperhatikan jangan sampai bertabarruk dengan kuburan, cari keberkahan dengan kuburan. Wal istighatsati bi ahliya, lalu beristighatsah minta pertolongan kepada penghuninya. Wal istishfa' bihim ladal akhya, lalu mencari syafaat dengan mereka untuk yang hidup. Ini pun demikian. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, syafaat itu hanya milik Allah. Ya, wa tawassuli bihim ila rabbil ibad, pun demikian tidak bertawassul dengan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin berdoa langsung kepada Allah, tidak perlu tawassul dengan penghuni kubur. Sekalipun apa? Kuburan Nabi, sekalipun kuburan Abu Bakar, Umar dan syuhada Uhud. Tidak untuk bertabaruk dengan mereka, tidak untuk bertawassul dengan mereka. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Wala yusra liman ya'ti Uhudan an yaqsida ma yuqalu bi annahu musallan nabi fi safhil jabal yusalli fih. Dan juga tidak disyariatkan bagi orang yang mendatangi Uhud untuk menuju ke tempat yang disebut ini tempat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di puncak gunung misalkan untuk salat di dalamnya, enggak. Ya, jadi tidak tidak benar. Atau di lereng gunungnya, ya. Alhamdulillah. Naik ke Gunung Uhud untuk sholat di sana, tidak ada ibadah sholat. Ya, tidak ada ibadah sholat, tidak ada doa khusus di kubur di Uhud, tidak ada. Ya, mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ada seorang yang berkata kepada saya begini,
Ini yang dulu apa jenis mandu kita waktu waktu di Uhud. Ya, waktu di Uhud. Kita dibawa ke Bukit Rumah. Bukit Rumah napa jenenge tempat sahabat yang disuruh jaga yang ambil anak panah itu jangan pergi sampai kusuruh kalian turun. Apapun yang terjadi kalian tidak boleh turun. Ternyata kemudian mereka turun kecuali 10 orang. Ya, ini namanya Bukit Rumah. Kata dia, Bukit Rumah dulu ini agak tinggi. Tapi sekarang tambah lama tambah pendek. Kenapa? Batunya diambili sama bangsamu. Eko mbok guyon mbok ya apa gak ngerti kalau dititiki bangsamu jarene ngoten. Guyon palingnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Baik, kita lanjutkan. Au an yas'ada Uhudan tabarukan, atau dia mendaki gunung Uhud dalam rangka bertabaruk pun demikian tidak benar. Au yas'ada Jabal Rumah tatabu'an di athari sahabat, demikian juga menaiki ke Jabal Rumah, Bukit Rumah, ya untuk menjejaki asar-asar para sahabat. Fadzalika ghairu mimma yakunu min ghairi salam. Itu dilakukan tanpa salam. Wa du'a li syuhada laisa masyru'an wala mustahabban syar'an. Ya, tidak disyaratkan juga tidak disunnahkan secara syar'i. Bal wa minal umuril muhdatsah al manhi anha, bahkan termasuk perkara bid'ah yang dilarang. Wa fi dzalika yaqulu Umar, oleh karenanya lah tentangnya berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, inna mahalaka man kana qablakum bitatabu'ihim athara anbiya'ihim. Termasuk di antara perkara yang membinasakan orang sebelum kalian, mereka mengikuti menyusuri asar-asar para nabi mereka. Di dalam Islam itu yang diwariskan ilmunya. Ya, bukan warisan yang berupa apa? Kelambine, sandale. Ya, Nabi itu innama warathu al-ilm. Ya, mereka para nabi itu mewariskan apa? Ilmu. Itu yang diwariskan, itu yang dilestarikan, dan kita bertabaruk dengan ilmunya, bukan dengan asar-asar yang dipaksa-paksakan, diada-adakan, bahkan banyak palsunya begitu ya. Falyakun lana fi kalami Umar makna'un wa maqta'. Oleh karena itulah ada untuk kita dalam kamar Umar itu ya sesuatu yang harus menjadikan apa? Menjadikan pegangan. Kita perhatikan jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, ya, tentang pohon apa namanya, Hudaybiyah, pohon Ridwan misalkan semacam itu. Ya, yang di sana dilakukan baiat. Yang kemudian setelah itu kan kalau kita itu jadi pohon bersejarah kan begitu nggih? Bersejarah enggak itu ya? Jadi pohon bersejarah. Ya, begitu manusia mulai mulai takrim, mengagungkan tempat itu, apa kata Umar? Potong. Hah? Langsung dipotong sama Umar. Dalam rangka apa? Memutus akar-akar kesyirikan. Gak ngurus peninggalan sejarah. Buat apa diurus kalau kemudian hanya mendatangkan apa? Kesyirikan. Ya masalah rahmani rahmakumullahu taala. Budaya itu yang dilestarikan, budaya tauhid. Nah, kalau budaya syirik harus dimusnahkan. Ya. Jangan kemudian mengatakan ini adalah kearifan lokal. Bukan kearifan lokal, kesyirikan lokal itu namanya. Ya. Ya, bukan kearifan lokal, kesyirikan lokal namanya. Ya. Jadi kesyirikan jangan dilestarikan, diuri-uri mana, nguri-nguri kesyirikan. Biarkan sudah habis ya habis begitu ya. Para ulama dulu, para kiai dulu sudah secara pelan dan bertahap menghilangkan
Kesirikan-kesirikan itu kok sekarang mulai dimunculkan kembali, diuri-uri lagi gitu ya. Ya, bahkan dijadikan sarana untuk kemarin itu saya melihat sarana untuk mencalonkan diri. Iya. Dari kepala kota apa kemarin itu saya lihat, ya Allah. Ya, menguri-nguri kearifan lokal. Isine apa ya iku mang? Ya. Wis gano acara sesajen nang punden, saiki malih ono maneh. Kan gitu nggih. Iya, punden wis gak terawat, saiki malih dirawat, diopeni, dibangun, diapiki. Itu pusat-pusat ke sih? Kesirikan itu sing garai Gunung Jogrok. Ya banjir bandang gak kerasa kan gitu ya, gara-gara kesirikan diuri-uri sudah dimatikan gitu ya. Para ulama atau para kiai dulu pelan-pelan menggiringnya dengan tidak frontal kan ya, alon-alon kan gitu ya. Itu kita tidak memungkiri seperti itu, alon-alon budaya dikikis sedikit demi sedikit. Ini saiki malah dihidupkan lagi, subhanallah. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Baik. Sampai pun ini entek habis. Hah? Cek apa? Karena titik tapi lo khatam. Taib al-mazarat sekarang. Tempat-tempat yang diziarahi. Ya, tempat-tempat diziarahi. Hunaka amakin ukhra fil Madinah al-Munawwarah tu'rafu bil mazarat. Ya, kemudian di sana di Madinah ada tempat-tempat yang disebut dengan mazarat, seperti 7 masjid yang dekat dengan medan perang Khandaq. Di Khandaq itu ada 7 masjid dengan nama-nama sahabat fulan. Ya tidak ada keutamaan sama sekali. Kesana ya ndelok doa, gak usah rebutan sholat di jero nih. Saya kesana ya sholat buk kabeh. Iki lah, ndak ada keutamaan sama sekali. Pengen sholat nang Masjid Nabawi sana 1000 rakaat. Apa uyul-uyulan rene? Ngapain begitu loh? Ya. Tidak ada keutamaan. Ada Masjid Qiblatain. Ya, ada Masjid Qiblatain, ya, sekedar tahu saja. Tidak ada keutamaan khusus sholat di sana, ya. Jadi yang ada keutamaan khusus sholat di Madinah itu hanya Masjid Nabawi sama Quba, yang lainnya tidak ada. Masjid Nabawi sama Quba, yang lainnya tidak ada. Ya. Lalu ada beberapa sumur, ada Masjid Humamah, ya, ada Masjid Abu Bakar, Umar, Aisyah, radhiyallahu taala anhum. Lalu mengkhususkan kunjungan ke semua masjid ini tidak disyariatkan. Kalau sekedar pengen tahu keliling Masjid Nabawi di sebelah kanan sana, ya, sekedar pengen tahu aja, tidak apa-apa. Tapi tidak perlu mensengaja ayo melbu sholat. Ngapain? Sebelah kirimu Masjid Nabawi 1000. Kan gitu ya. Tidak boleh sekali-kali bagi para pengunjung masjid-masjid ini menyangka bahwa dengan menziarahi masjid itu akan mendapat tambahan pahala. Karena sungguhnya mencari jejak para nabi dan orang soleh adalah sebab kehancuran umat sebelum kita. Tidak dibenarkan bagi kaum muslimin menyelisih petunjuk nabi mereka dan petunjuk para sahabat. Karena kebaikan yang paling baik terdapat dalam petunjuk nabi dan para sahabat, dan keburukan yang paling buruk adalah menyelisih petunjuk nabi dan para sahabatnya. Jadi yang penting di sana itu adalah menjaga tauhid, itu paling penting. Bukan menjaga warisan budaya cagar opo. Ya, yang paling penting itu menjaga tauhid. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Yang lain itu tidak penting sudah. Tidak penting. Peringatan yang sangat penting. Al-awwal pertama, yahrisu katsirun minal hujjaji 'alal mukthi fil Madinatil Munawwarah ayyaman aktsara minal ayyami allati yamkutsuna fi Makkah. Banyak di antara jamaah haji tinggal di Madinah lebih lama daripada tinggal di Mekah. Ini salah. Gara-gara hadis dhaif tadi itu. Kenapa?
Kalau tinggal lama di masjid Madinah, sholat di Masjid Nabawi 1000. Tapi kalau sholat di Masjidil Haram 100.000. Harusnya lebih lama di mana? Masjidil Haram. Ini ya. Ma'anna sholata fil Masjidil Haram ta'dilu mi'ata alfin fi ghairi minal masajid. Padahal sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Amma sholatu fil Masjidin Nabawi fa hiya ka'alfi sholatin fi ma siwahu. Adapun sholat di Masjid Nabawi seperti 1000 kali sholat di masjid yang lainnya. Jadi salah prioritas. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. 100 kali lipat. Kan 100 kali lipat. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Perbedaan antara sholat di Masjid Nabawi dengan Masjid Al-Haram 100 kali lipat perbedaannya. Wa dzal farqul kabirul fil fadli baina salati fi Makkah wa baina salati fil Madinah yang bagi an yakuna fi makna'un li ulaikal hujjaji an yakuna maqsuhum fi Makkah aktsar minhu fil Madinah. Jadi jelas perbedaan sangat besar ini harusnya mensemangati jamaah haji untuk tinggal di Masjidil Haram lebih lama daripada tinggal di Madinah. Harusnya begitu, harusnya. Tapi kalau ada berangkat haji teman ya gak iso ngatur. Soalnya melok napa? Aturane negara kan gitu ya. Melok rombongane negara sana ya apa maneh gak iso. Kecuali hajinya haji mandiri budal dan mulai dewe, keleleran dewe tapi. Risikonya kan begitu ya. Tapi wani ya gak apa-apa. Ya, tapi ya repot susah. Kecuali punya pengalaman, ada channel dan seterusnya ya bisa saja. Bisa saja. Lek wani kendel, tatak. Ya. Kemudian yang kedua, atsani katsirun minal hujjaj yadhunnuna anna ziyaratal Masjid Nabawi min manasikil hajj. Banyak di antara jamaah haji itu berpandangan ziarah ke Masjid Nabawi itu bagian dari manasik, padahal tidak ada sama sekali. Ya, umrah misalkan begitu ya. Lek gak nang raudhah muring-muring. Padahal gak ada kaitannya antara raudhah ambek umrah. Nah, tidak ada kaitannya. Tidak mengurangi keafdolian umrahnya. Kesana itu cuma ziarah. Ya, ke Masjid Nabawi itu cuma ziarah saja begitu. Bukan bagian dari manasik. Ya. Seandainya misalkan langsung to the point, mari umrah mulai, aku mau enggak apa-apa. Nah, mari umrah mulai. Gitu ya. Sampai sana langsung napa jenenge umrah. Ya, sampai di Putih. Sampai di Jeddah misalkan jam 9 malam. Lalu ke Mekah langsung umrah jam 1 selesai subuh. Habis sholat subuh, kemudian waktu duha langsung balik ke Jeddah pulang ke Indonesia. Boleh? Ya, kebolehan. Sak karepe. Sah umrohnya gitu loh ya. Wis umroh nih minimalis, wis gak kelenceran nanti. Ya, kan umroh gak ngelencer kan gitu nggih. Boleh, ndak apa-apa. Kira-kira lek ngono tok mbayari piro ya? Titik paling ya. Titik enggak? Sing penting umroh kan. Sing gare larang kan suwe kan ngelenceri gitu ya. Napa? Ada nggih. Ayo gawe dhewe ya. Golek travel sing gelem wis gak kate jalan-jalan ya. Telung dino ae mulai wis. Murah paling ya. Baik. Yang penting umroh ya. Ya, sementing umroh ya. Cukup paling pirang juta paling ngono ya. 10 juta oleh paling. Baik. Kemudian walidha fa innahum yahrisuna alayya ka khirsi malam manasikil haji. Karena punya pandangan ziarah ke Madinah itu bagian dari manasik haji, maka mereka semangat kayak seperti manasik haji atau manasik umrah. Hatta law anna rajulan hajja wa lam ya'til Madinata fa indahu man hajjau naqis. Bahkan ada orang berkeyakinan kalau tidak ke Madinah berarti hajinya kurang. Padahal kurang belas, tidak ada kaitannya. Wa yarawna fi dzalika haditsan mawdu'ah. Lalu mereka menyebutkan hadits palsu
Seperti man hajja falam yarzurni faqad jafani. Siapa yang berhaji lalu tidak berziarahi aku, dia telah berbuat kasar kepada aku. Ini enggak benar. Ya wal amru ala ghairi ma yadhunnu haula. Perkara yang benar tidak seperti yang mereka sangka. Faziaratul Masjidin Nabawi sunnah. Ziarah Nabawi itu hukumnya sunnah. Syara'ah Rasulullah salati fi, disyariatkan untuk salat di dalamnya. Lakin la alaqata baina ziyarati wa bainal hajj, tapi tidak ada kaitannya ziarah ke Madinah dengan haji, tidak ada kaitannya. Wala yatarattabu ya ala adami ziyaratil masjid sihhatun lil hajj. Tidak ada konsekuensi tidak menziarahi napa? Madinah itu konsekuensi napa? Berkurang hajinya. Tidak ada. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya tidak ada. Ya bal wala kamalun lahu lianna ziyaratal masjid nabawi laisat min manasikil hajj. Kenapa ziarah Masjid Nabawi bukan manasik haji, juga bukan manasik umrah? Ya bal hiya masyru'atun li dzatiha wahdaha. Ia hanya disyariatkan sendirian, tidak ada kaitannya dengan haji dan umrah. Demikian jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Paham insyaallah? Baik. Selesai berarti pembahasan kita tentang kitabul haji. Habis taharah, lalu salat, puasa, zakat, lalu haji 5, berikutnya setelah 5 dilakukan nikah. Nah ini kitabun nikah. Ya, kitabun nikah. Pembahasan berikutnya kita masuk dalam kitabun nikah insyaallah taala. Dalam pembahasan kitab yang lain, kitab enggak di bab nikah. Bab nikah biasanya ditaruh di setelah kitabul bai'. Ya. Habis itu semua haji, kemudian jual beli, ya, wis pinter dagang, nikah. Lah iki kentel lek niki iki. Dorong dagang wis nikah dhisik. Taib. Taib. Kita buka tanya jawab, pertanyaan kita persilakan. Yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Menarik kajian pagi hari ini. Memang kebanyakan tidak tahu, Ustaz, termasuk saya, gobloknya minta ampun waktu itu ya, sebelum ada kajian ini gitu loh. Nah itu memang ternyata kan nggak bener yang arba'in itu. Yang saya tanyakan, Ustaz, itu waktu itu juga disampaikan, kami bener bener tawaf. Jadi tadi disinggung tadi soalnya tawaf sampai 50 kali tawafan. Itu menurut penjelasannya di situ itu barang siapa yang tawaf sampai 50 kali itu bagaikan bayi yang baru lahir. Ceritanya sih gitu. Nah, yang terakhir menarik sekali Ustadz yang dibilang Ustadz tadi masalah umroh. Umroh yang tidak kelenceran, seyogyanya memang itu dimulai dari kita. Mungkin kalau diadakan laris juga, itu banyak peminatnya itu. Ya karena tidak ngelencer, ya terus murah dan sah. Butuhnya kan, ya kan ngelencernya ke mana, ke waduh jauh-jauh gitu. Ya itu yang bikin mahal memang. Itu saya tidak tertarik ngelihat Fir'aun apa itu kan di situ. Itu yang bikin mahal itu. Ngapain lihat Fir'aun? Ya itu saja yang saya tanyakan Ustadz, dan saran kalau bisa ya yang terakhir itu diakomodir supaya bisa ini. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Apa sing perlu jawab kan informasinya. Ya. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya tentang tawaf sampai 50 kali muter-muter ya jelas tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, jadi tawaf disunahkan bagi kita untuk memperbanyak tawaf di sana. Bukan memperbanyak umrah tapi memperbanyak tawaf. Tawaf 7 kali, sholat 2 rakaat. Tawaf lagi, sholat 2 rakaat. Tawaf lagi 7 kali, 2 rakaat lagi, terus seperti itu. Ya masalah rahmani rahmakumullahu taala ya.
kalau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sekarang ya kalau dulu sih bisa dilakukan di Mataf ya, di pelataran Ka'bah. Sekarang enggak bisa kecuali pakai baju ihram ya. Dan juga jangan menipu. Nah, gitu ya. Menipu wis mari umroh pakai baju ihram kemudian bukan umroh lagi. Dalam keadaan tidak berikhram tapi pakai baju ihram lalu masuk ke pelataran untuk kan namanya menipu. Menipu siapa? Menipu petugas ya. Ya, pertanyaan itu silakan tanya pada diri sendiri lah. Kamu mau ibadah tapi nipu, kira-kira ya apa coba? Ya, berfatwa minta fatwa pada diri sendiri gak cocok. Ibadah tapi nipu. Ya, seperti itu. Kan gak cocok untuk dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Jadi banyak tawaf. Jadi kalau dikatakan sapa sing tawaf sampai ping 50 rek. Muter 50 ngeten nggih. Kemudian tapi ada batasan sampai ping 50 ngeten nggih. Besoknya itu sampai 50 tawapan. Oh. 50 kali 7. Wah, subhanallah ya. Nggih, semoga diterima. Nggih kan begitu. Ya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam arti nama jenenge ya napa nggih. Jadi kalau ada apa jenenge kau tambahan tadi itu biar semangat seperti bayi yang dilahirkan, maka pada dasarnya dengan umrohnya saja itu sudah habis dosanya. Dengan hajinya itu sudah bersih dosanya. Nggih. Nggih ngoyo nggih. Nggih mangkene semoga diterima. Nggih. Baik. Ada lagi? Enggak ada, Ustaz. Ya kalau umroh tutup poin tadi ya apa namanya? Ya bisa saja. Bisa dilakukan asal sepakat jamaahnya. Asal sepakat jamaahnya. Kita tanya kepada travel yang kita kenal, kira-kira lek kepinginanku mek ngene tok, hitungane piro? Ya, nanti tak tawarkan ke jamaah, ayo sapa sing melok piro kan gitu nggih. Nah, itu bisa. Kira-kira piro? Ya. Budal umroh mulai. Wis ngono tok. Gak nandi. Kira-kira biro kan gitu ya. Pokok sepakat lo ya. Nggih. Budal misalkan berangkat pagi dari sini sampai sana malam jam 1 mulai umroh, lalu jam 3 tuh subuh selesai, tuhur mulai. Kan gitu nggih? Tuhur mulai sampai sini pagi. Berapa hari? 3 harian. Gelem ngono? Misal gitu nggih. Gak nandi wis. Tapi remek. Karena istirahat kan remek ya. Maraton. Taib. Mungkin, tidak ada masalah. Mungkin. Asal mau ya, dan jamaahnya yang yang membuat program begitu, sepakatan dan travel bisa saja. Terus karun dindi pokoknya wis. Ya. Karun dindi. Napa? Ngisi penting ibadah ya. Baik, cekap insyaallah. Baik, demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah apa yang bisa kita bahas, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.